Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hasballah. Ini kita ditemani oleh Bang Farhan, senior saya di Mesir. Oke teman-teman, kita buka dulu maskernya biar kelihatan. Oke Bang Farhan, ini dia Bang Farhan, senior dari segala bidang. Senior dari IT, senior di Mesir. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ditemani oleh Bang Farhan Jihadi. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang, kita Oke, kita mau ke New Cairo. Di sana ada kebun kurma. Jadi sekarang lagi buah kurmanya sudah mulai hijau, tapi belum kuning. Mungkin 1 bulan lagi udah bisa kita petik. Dari sini ke New Cairo itu sekitar 20 kilo. Sebab kita sekarang berada di daerah highway dekat dengan airport, Cairo International Airport. Jadi kalau teman-teman mau merasai bagaimana highway ataupun jalan tol di sekitar airport, mari ikut kita untuk menikmati suasana di Mesir, khususnya di Cairo. Oke, Bang Farhan coba tunjuk ke sana. Cerita tentang buah mangga. Tahu nggak teman-teman, di sini ada buah mangga Soekarno. Ceritanya dulu begini. Tahun 1960, waktu pertama kali Presiden Soekarno datang ke Mesir, langsung disambut oleh Presiden Gamal Abdel Nasir. Jadi ketika dia datang, dia bawa hadiah yang paling istimewa dari Indonesia. Dia bawalah mangga yang namanya harum manis. Jadi sampai sekarang mangga itu masih ada. Jadi satu batang dibawa sampai sekarang ratusan hektar jadi mangga di Mesir. Namanya apa? Awis. Awis artinya apa? Ya, awis. Jadi mangga itu awis artinya saya mau terus. Sesuai dengan harum manis. Nice. Jadi teman-teman, sebelum kita sampai di Cairo, di New Cairo, saya akan menunjuki bagaimana suasana kendaraan di Mesir. Coba Bang Farhan tunjuk ke sana. Mesir padahal kan daerahnya tandus, tapi dengan berkat adanya Sungai Nil, Mesir ini jadi daerah yang subur. Kebetulan kita sekarang tidak di daerah agriculture, daerah pertanian, sebab kita berada di sebelah timur Mesir. Kalau kita di sebelah utara, sebelah barat itu banyak sekali pemandangan seperti pisang, anggur, mangga, itu banyak di daerah sana. Kalau contoh kita mau ke Alexandria, sepanjang jalan tolnya banyak sekali pemandangan pertanian. Ya teman-teman, penasaran nggak dengan suasananya bagaimana pertanian di Mesir? Ikuti terus. Sebelum itu jangan lupa subscribe. Bagi yang belum, silakan ditekan tombol merah yang di bawah sebelah kanan. Habis itu kalau misalnya kalian ingin tahu lebih tentang Mesir, komen di bawah. Nanti kita akan review tempat-tempat yang menarik lagi. Ya teman-teman, jadi jalan tol ini free ya. Kita nggak usah bayar jalan tol ini. Jadi jalan tol di sini ini kalau di Cairo dinamakannya jalan ring road. Jadi di sini di Cairo khususnya ada 3 ring road. Jadi yang pertama ring road, yang kedua middle ring road, yang ketiga regional ring road. Jadi kita sekarang di atas ring road yang pertama. Ring road ini dibuat pada tahun 1992. Jadi yang ini yang pertama, sebab dulu setelah dibuat kota New Cairo, dibuatlah ring road ini.
Supaya apa? Supaya menghindari macet. Kalau tidak ada ring road, Kairo luar biasa macet. Tapi alhamdulillah hari ini kita tidak macet sebab hari pertama bekerja, hari Minggu hari ini ya, tidak terlalu macet. Sebab di Mesir kalau hari Minggu mayoritas orang Kristen Mesir Koptik dia libur hari ini. Jadi mereka tidak bekerja. Kalau ada toko-toko, kalau ada bengkel-bengkel yang orang baik itu Kristen ataupun Islam hari ini tutup. Itu peraturan sejak zaman Presiden Jamal Abdel Nasir. Oke teman-teman, ikutin terus. Jangan lupa kasih komen, like, and share. Ya teman-teman, kita sudah mau nyampe ke kebun kurma. Jadi kebun kurma ini dalam satu compound, satu perumahan di kawasan New Cairo. Kawasan ini termasuk kawasan elit sebab dia jauh daripada Old Cairo. Sebab di Cairo ini ada dua, Old Cairo dan New Cairo. Kalau New Cairo ini kawasan yang perumahan apartemen-apartemen elit dan villa-villa. Jadi di satu kawasan itu dia ditanam pokok kurma, pohon kurma maksudnya, di antara apartemen-apartemen. Bagus sekali. Kalau kalian mau lihat, sebentar lagi kita sudah nyampe, kita akan tunjukin ke kalian semua bagaimana daerah New Cairo ini, yang khususnya di Rehab, Madinah Rehab. Kita akan melihat bagaimana pohon kurma, bagaimana apartemennya, berbeda dengan keadaan yang ada di daerah nyampe daerah Rehab. Coba kita lihat ke depan. Ini jalannya sudah banyak, di tengah-tengah ini sudah ditanamin pokok pohon kurma. Oke, ini daerah baru dia seperti ini. Dulu di kawasan ini padang pasir semua teman-teman. Bagaimana dia orang Arab ini suka buat bangunan daerah-daerah baru, dibuka terus daerah padang pasir. Jadi kontraktor di Arab ini dia buka lahan baru di atas padang pasir. Oke, kita lihat ini bagaimana. Tapi coba kita lihat. Di sini ada dua pohon kurma, tapi bukan yang original. Ya, ini untuk sinyal telepon ya. Jadi kalau daerah New Cairo ini dia tidak banyak peninggalan, cuma daerah kawasannya kawasan yang dibilang baru ya. Sejak 2000-an baru dibuka daerah sini. Makanya di sini tidak ada tempat yang peninggalan Firaun. Tapi kalau daerah sini banyak perumahan-perumahan baru, mall-mall. Begitu teman-teman. Bang Farhan sudah pernah ke sini, Bang Farhan? Belum, saya belum. Oke, Bang Farhan belum. Mungkin dia akan menikmati bagaimana suasana seperti ini. Ini di tengahnya langsung semua pohon kurma, semua belum berbuah ya. Iya, ini pohon kurma di tengah-tengah ini semua pohon kurma belum. Ada berbuah masih kecil, tapi kalau di daerah sana nanti memang betul pohonnya sudah besar, sudah ada buah. Kalau kalian teman-teman suka yang kurma muda, boleh kita petik, nanti kita kirim melalui pos ya. Kalau kalian mau, tulis alamat kalian di komen bawah ya teman-teman. Jadi begini dia, Bang Farhan, coba bilang ke teman-teman gini, kurma muda ini paling digemari oleh pasangan muda. Jangan kalian kira kurma muda ini tidak bermanfaat, sungguh bermanfaat. Jadi orang-orang Mesir, khususnya yang pengantin baru ya, yang baik, yang pengantin baru muda ataupun pengantin tua, mereka suka makan buah kurma muda, gargir, dan buah
di sini ada satu buah lagi. Kalau buah tin bagus juga. Jadi yang buah-buah tadi dikonsumsi untuk kalau kalian memang ingin membutuhkan buah kurma, kita siap untuk mengirimnya sampai ke ujung Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Nah, oke teman-teman, kalau masih penasaran dengan keadaan kebunnya, ikutin terus. Kita sekarang sudah masuk ke daerah mana, Bang? Oh, sekarang ini sudah masuk ke bulatan yang memang hampir sudah dekat dengan rehab. Oke. Sebentar lagi ini kan Bundaran. setiap bundaran ini mereka buat dari contoh seperti ini. Dibuat bundaran ini hadiah dari satu perusahaan. Contoh di sini ada Miss Italia Properties, satu perusahaan properties. Mereka buat bundaran ini khususnya untuk mempercantik kota. Jadi mereka buat untuk mempercantik kota dan di iklan. Contoh sebagai iklan. Sebagai iklan di sini. Oke. Ini jam segini jam berapa nih? Jam 5.30 sore, jam setengah 6. Orang sudah mulai pulang dari kantor. Jadi untung nggak ada sekolah, sebab sekolah masih belum aktif, masih sekolah online. Makanya tidak terlalu macet dengan bis-bis sekolah ataupun dengan ibu-ibu yang jemput anaknya. Ya, kita akan review terus. Coba tunjukin ke teman-teman di sini. Ini kawasan nampaknya ini kawasan L ya. Ya, ini L ini. Sebelah kanan kita ini El Patio Compound. El Patio ini private, jadi kita nggak boleh masuk ke dalam. El Patio Compound. Ada satu, ada El Patio 2. Ya, sebelah kanan kita ini banyaknya yang private, jadi yang sebelah kiri kita ini rehab. Ya, rehab dia boleh masuk. Jadi kita akan masuk melalui pintu ke-6. Pintu 6. Kita akan masuk pintu 6. Sebab yang kalau dari pintu 6 itu khusus masuk untuk yang pengunjung yang tidak tinggal di dalam ini. Ya, contoh yang pintu yang sini, pintu 9, dia khusus untuk yang tinggal di dalam. Seperti yang ini pintu 9 untuk orang-orang yang tinggal di dalam. Jadi bentuk bangunannya banyak yang bernuansa Eropa. Iya. Sebab ini kan kawasan baru kan. Minimalis. Bang Farhan gimana? Betah nggak di Mesir? Betah enggak. Tapi kalau begini tempatnya betah ya. Iya. Di sini lumayan indah, bagus, bersih kan. Kalau bandingkan dengan di apalagi Kairo, ditemani sama si mata biru ya Bang Farhan. Sebab orang gini teman-teman. Sebab orang Mesir kan dia termasuk dalam benua Afrika, tapi Afrika Utara. Tapi kalau kita bilang orang Afrika, semua backgroundnya semua orang gelap kan, orang hitam. Maaf ya, orang hitam ya. Jadi Mesir dia termasuk dalam Afrika Utara itu 90%. Jadi 10%-nya itu Semenanjung Sinai di sebelah Asia. Oke. Dia tidak dikategorikan orang hitam. Sebab apa? Orang utara nih, contoh Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair dengan Maroko ini kategori orang-orang putih. Jadi yang menariknya, orang Mesir ini padahal dia ada dua laut. Satu laut merah, satu laut Mediterranean. Tapi orang-orangnya semua putih-putih. Ada satu provinsi yang hitam, yaitu Aswan. Aswan sebab dia langsung berpadasan dengan Sudan. Nah teman-teman, segitu cerita singkat dengan orang-orang Mesir. Kenapa dibilang si mata biru? Karena orang-orangnya, kan kita tengok sejarah Islam bagaimana. Nabi Yusuf di Mesir dan Zulaikha di Mesir. Begitulah. Jadi di Mesir ini kita akan melihat banyak kesan-kesan Eropa ya, maksudnya dari segi orangnya, dari segi bangunannya. Tapi kalau memang kita mau lihat
daerah yang seperti kota Paris. Kita baru ke downtown Mesir, ke downtown Kairo. Di sana memang nuansa Paris 100%. Begitu teman-teman. Kalau kalian betah dengan video ini, silakan tekan tombol merah yang di bawah sebelah kanan. Jangan lupa senyum waktu nontonnya ya. Jangan cemberut. Oke teman-teman. Ya, jadi teman-teman, kita sudah nyampe di pintu masuk ke rehab ya. Oke, mobil lagi masuk. Jadi kita akan masuk, kita akan review bagaimana keadaan di sini. Ada gate 6 ya. Ya, kita sekarang masuk di pintu 6 ya, di gate 6. Gate 6 ini untuk ada sebelah kanan kita untuk yang tinggal di sini. Ya, kita masuk yang melalui pintu Dukhul Zairin. Nah, kita masuk yang pengunjung. Sebab kita nggak tinggal di sini, jadi kita masuk sebelah kiri ya, teman-teman. Oke, di Madinah Rehab ini kota yang dibangun oleh satu perusahaan Mesir, yaitu Talat Mustafa. Talat Mustafa ini perusahaan properti yang membuat kota New Cairo. Ada beberapa kota yang di New Cairo yang dibuat di bawah perusahaan ini. Ya, contohnya salah satu Madinati dan Madinah Rehab. Jadi Rehab City ini dengan Madinati dua yang dibuat di bawah perusahaan Talat Mustafa. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lanjut, mari kita ikutin terus bagaimana keadaan di dalam, apa yang ada di dalam, dan apa yang menarik di daerah sini. Jadi di sini ini sudah nyampe di daerah pasar. Oke, sebelah kanan kita ini pasar semua nih. Pasar, toko-toko, yang di sebelah sana itu ada perbankan. Di sana tuh banyak bank-bank, banyak kantor-kantor. Ya, kita akan ngambil jalan ke kiri. Jadi kalau jalan ke kiri ini kita akan ke kebun kurma. Indah sekali tatanan kota. Ya, bagus. Ini memang indah nih. Berbeda dengan Madinat Nas atau Tabba. Iya, kan daerah sana kan daerah lama kan? Daerah. Oke, kita akan terus. Oke. Di sini bagus ya. Di sini bagus sekali. Sebab di sini ada satu taman yang di bawahnya ada kayak danau ya, danau kecil. Coba kita buka ini sekarang, biar pemandangannya bagus. Di sini memang khusus untuk orang-orang gimana ya? Kalau kita kategorikan di Mesir ini Menengah ke atas. iya betul. Orang menengah ke atas. Ini salah satu contoh kebun kurma yang ada di sini. Jadi kita akan singgah di sini sebentar. Masih hijau-hijau. Iya, kita akan singgah di sini sebentar. Ayo Bang Farhan, kita singgah di sini untuk lihat bagaimana kebun kurma secara dari dekat. Nanti kita akan pergi ke sana lagi. Ayo teman-teman, kita turun dulu. Jadi sekarang kita sudah nyampe di daerah kebun kurma di antara apartemen. Jadi sebelah kanan kita ini rumah-rumah mewah, villa. Kalau sebelah sana itu daerah pasar, itu masjid. Ayo dekat lagi ke sini. Teman-teman, kita lihat nih pohon kurma lagi berbuah. Cuma belum masak ya, masih hijau. Betul Bapak. Oke. Ini pohonnya, coba kita lihat. Begitu bangun.
بتنزل البلح عموما. ايه؟ هو بتعمل هو مصور من البلح؟ عشان سفر بلد. بس هو بلد. عشان انا اصور بلد. بس ممنوع يعني. ايه ممنوع؟ بلد. احنا اسفين يعني. بلد. بس صور بس يعني. ماشي، ما هو التصوير هنا السلام مش عليكم. ناخذها يعني. السلام عليكم ابي. التصوير هنا ممنوع. السلام عليكم ابي. قول السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم حضرتك؟ علي. ازيك يا استاذ علي؟ حضرتك بقالي كم سنه هنا؟ 15. 15؟ هو بيصور ولا ايه؟ لا 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 والله بيصور. انا حضرتك منين؟ مصر؟ لا مش يا عم انت بتصورونا ليه يا عم انت؟ لا بص، احنا عملنا بص، حاجه انت بتصورونا. شايف البلح ده حلوه، ما فيش، خلي بالك ما فيش هنا في بلدنا بلح. بس هو ممنوع. اقفل الكاميرا دي يلا عشان المشرف بقى فين؟ عشان ما تزناش. فين؟ ده ناس ده يمشي يا عم انت بتصور ليه؟ اقفل البتاع وخلاص. الله ماشي يا اسمه خالد. ماشي يا ام خالد. Amo Khalid, syukran Amo Khalid. Syukran ام خالد. Tengok di sana teman-teman. Rupanya kita dilarang. عشان بس ما تزناش. ماشي. انا اسف. Oke teman-teman. Malis ya Hak. انا اسف. Insyaallah marah Oke, ikutin terus kita. Ya, kita akan pergi sebelah sana untuk melihat bagaimana perkembangan. Ini dijual, Bang? Ini dijual nanti kalau udah ini dijual. Mereka yang butik mungkin dijual sana. Amo Khalid, ازيك ام خالد؟ لو بعد اذنك اعلنك بالعربيه. ماشي اوكي. Syukran Amo Khalid. Ya, jadi teman-teman, di sini sudah kita sudah nyampe di daerah Mall 2 Rehab. Ini Mall 2. Di daerah di Rehab ini ada 3 mall. Oke. 3 mall. Yang ini nomor 2. Jadi kita akan mall yang nomor 3, tapi bukan Mall 3. Namanya Avenue Rehab. Jadi yang terbaru. Ini luas bukan iya, tinggi ke ini atas. yang nomor 2. Bukan tinggi ke atas, enggak tinggi ke atas ya. Dia ini cuma 2 lantai. Dia flat, maksudnya luas. Enggak tinggi. Enggak tinggi ya. Jadi masih adakah kebun kurma yang bisa kita singgahi? Insya Allah masih banyak lagi Bang Burhan. Masih banyak lagi kita akan singgah. Jadi tadi kenapa dilarang kita? Oke, gini, sebenarnya mereka tidak melarang, cuma mereka bilang gini, kurmanya masih belum masak. Oleh kami minta maaf sebab untuk sementara. Oke, kita akan ke kebun kurma yang lain. Ini banyak ini Bang Burhan. Oke. Kita akan masuk dari sini Bang Burhan. Ya, ketemu lagi teman-teman. Oke, kalau kita lihat ke sana banyak pohon kurma yang seperti di tempat tadi. Cuma di sini kita boleh jalan seperti kita jogging sore ya, teman-teman. Kita akan jogging sambil menikmati suasana hijau, suasana pohon kurma sudah hampir masak ya. Jadi di sini ini salah satu tempat, memang kalau kita bilang gimana ya, tempat kalau selain tempat taman-taman seperti ini ya di Kairo cumanya kesannya padang pasir, tandus seperti itu ya. Kalau seperti ini serasa kita di daerah Indonesia gitu, kayak di kota-kota yang memang hijau daerah. Bogor. Iya, Bogor ya, Bandung. Cocok Bogor sama Bandung. Ya, orang-orang Bogor sama Bandung terasa ya kalian seperti itu ya. Banyak yang masih hijau semua. Ya, banyak masih hijau ini kayak kebun raya ini. Ini akan panen dalam berapa waktu lama nih ya? Oke, panen kalau biasanya kurma ini panen dalam bulan 8. Betul puncak musim panas dia akan panen. Nah, kalau udah panen nanti orangnya cara motiknya dia akan naik ke atas, tapi melalui dia ikat tali di pinggang sama di kaki, kayak kita naik tiang listrik. Jadi seperti itu akan memanennya. Oke, yuk kita masuk ke dalam.
Oh ya, lupa teman-teman. Ada satu pohon yang rendah. Kita bisa lihat dari dekat. Kita bisa petik buahnya. Ini apa Ustaz? Khasiat dari memakan kurma muda. Iya, aduh. Bang Farhan suka kali yang judulnya muda nih. Ini gimana nih? Bang Farhan oke. Khasiat makan kurma muda bagus sekali yang promil ya. Kalau kalian mau mau jaga kesehatan, makanlah kurma muda. Makan kurma muda, makan buah tin. Ini kan makanan sunnah. Jadi makan madu, minum madu ya. Jadi bagus sekali untuk kesehatan, apalagi yang pasangan muda. Itu kita akan saksikan ini. Ini teman-teman. Kurma muda. Kalau kalian suka dengan kurma muda, saya akan petik satu tandan, mungkin saya akan kirim ke tempat kalian semua. Kita akan tes satu ya. Oh, belum berhasil. Kita akan tes satu lagi. Oke, kalian, teman-teman. Oke, akan kita tes kurma muda. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa. Rasanya kita makan kurma muda nih seperti kita makan kalau di Indonesia pinang muda, lebih kurang, dan sawo. Itu hampir dekat rasanya. Bagus sekali untuk kesehatan. Yuk, Bang Farhan boleh tunjuk teman-teman itu semua. Gimana Bang Farhan tentang kurma mudanya? Enak kan? Nah. Jadi teman-teman, Rasanya persis seperti ya pinang muda. pinang muda. Cuma enggak terlalu pahit. Nah, rasanya enak, fresh. Sebab kita baru petik dari buahnya tadi, dari pohonnya. Di tempat umum, tempat terbuka kita bisa petik. Ya jangan satu tandan juga. Kalau satu boleh lah. Bang Farhan ini suka dia yang muda-muda. Contohnya kurma muda. Gimana Bang Farhan? Oke, teman. Jadi ini Bang Farhan. Teman-teman, kita sudah nyampe di masjid, namanya sesuai dengan yang punya Madinah Rehab. Yang Rehab City namanya Talat Mustafa. Jadi Masjid Talat Mustafa. Nama Talat Mustafa ini yang punya perumahan ini. Nah, ini coraknya memang seperti di Timur Tengah. Iya, memang ini sekarang di Timur Tengah kita Bang Farhan ya. Oke, teman-teman. Ada satu lagi kebun. Di sini kita boleh jogging di sini ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita akan
jalan santai, jalan petang di samping kebun kurma. Kalian kalau mau ikut jalan santai bareng kita, yuk. Yuk Pak, kita jalan dari sini ke sana. Sebab itu apartemen. Jadi Rehab ini ada beberapa apartemen yang bentuknya berbeda. Di sini ada 5 jenis bentuknya. Kita berada di bentuk yang kalau orang bilang gimana ya, kotak-kotak ya. Sebab di rumah apartemen di Arab itu kebanyakan kotak-kotak. Tapi di sini ada lebih mewah ketimbang di tempat lain. Oh, jadi gini ya, penyebab suburnya gini mungkin disiram seperti ini Mampran ya? Nah, disiram dulu. Iya. Villa-villa daerah orang-orang kaya gitu. Ya teman-teman, ini Masjid Sayyidah Aisyah. Masjid Sayyidah Aisyah yang ada di Rehab City. Yang ada di Rehab City. Sungguh subur ya. Sebenarnya tanah Arab ini gersang, tapi karena disiram terus sama air Sungai Nil, ya Allah bagi bumi Mesir. Itu sebabnya Mesir itu salah satu negara yang subur di Afrika Utara, sebab dia ada Sungai Nil ya. Makanya pepatah Mesir mengatakan, seandainya kita mau sekali minum air Sungai Nil, insya Allah kita akan kembali ke Mesir. Gitu Bang Peran ya. Bang Peran sudah berapa kali minum air Sungai Nil? Hampir tiap hari minum air. Banyak sekali masjid di sini. Iya, banyak. Setiap 100 meter ada masjid. Nah, ini Avenue Rehab. Ini Avenue Rehab. Ini Masjid Umar bin Khattab. Ini kita akan cari parkir dulu.
Kita sholat maghrib di sini atau di mana? Iya, kita sholat maghrib di sini. Atau mas setengah jaman lagi sholat maghrib. Jadi gambaran kita hari ini jalan-jalan sore kayak jogging ya. Di depan taman bagus sekali. Iya, bagus sekali memang di sini. Apalagi di depan kita langsung berhadapan dengan pokok kurma, pohon kurma. Iya. Seandainya lebih rendah sedikit mungkin bisa kita petik. Ya, begitulah Bang Farhan. Kalau seandainya dekat dengan kita, mudah kita gapai. Tapi kita bisa hanya Mesir ini gitu dia. Mesir indah dipandang tapi tidak mudah dimiliki. Indah dipandang, sulit dimiliki. Iya, indah dipandang, sulit dimiliki. Kita akan jogging berapa jam kita mau jogging? Berapa jam mungkin 15 menit aja, Bang. Karena pun hampir maghrib juga. Iya. Jarak dari Kairo ke Rehab tadi berapa jam kita? Kalau kita tadi kan kita ambil jalan tol. Kalau seandainya kita ngambil jalan yang biasa jalan tol 90, lebih dekat sedikit daripada tol airport tadi. Kenapa sepi ya? Biasanya hari ini ramai di sini Bang Farhan. Ya. Mungkin hari libur kayak dia. Jadi di Mesir ini Bang Farhan, apa yang paling menarik selama tinggal di Mesir ini Bang Farhan? Apa yang paling menarik? Iya, kesan menarik, maksudnya kesan yang bagus lah selama di sini. Bang Farhan sendiri sudah 5 tahun ya? Lebih kurang 5 tahun. Lebih kurang 5 tahun. Apa yang menariknya di sini? Banyak sekali yang menarik di sini. Iya. Terutama kalau misalnya saya kan tinggal di Darasa. Iya, Darasa. Darasa itu dekat dengan Al-Azhar University. Memang saya tinggal di belakang Al-Azhar. Oh, gitu. Jadi mungkin yang menariknya kalau dari segi banyak sebenarnya. Pertama dari segi karakter manusianya juga sangat berbeda. Iya. Kalau kita di Indonesia kan karakter manusianya lebih sopan. Kalau ngomong pun selalu lembut. Dari segi alamnya, dia bentuk lembah. Kan sungai ini kan bentuk lembah. Ada perbukitan, ada lembah. Jadi iya gurun. Jadi kan kalau ngomong gimana ya gitu, kalau suaranya kecil-kecil mereka tidak bisa mendengar. Iya. Mungkin seperti perbandingan seperti orang yang tinggal di pesisir dekat pantai sama orang-orang yang memang dekat-dekat pegunungan. Iya. Nggak terasa kita sudah satu lap ya. Ya, satu putaran ya. Iya, satu putaran. Karena memang tamannya juga ataupun kebun apa taman ini nggak terlalu luas juga. Kebun dua-dua, kebun dan taman. Kalau ke taman dia kan untuk orang kita duduk. Kalau ke kebun ada hasilnya lagi, ada kurma. Ini memang dijual berarti? Iya, kalau udah nih saya tanya sama Sapam. Nanti kalau udah bulan 8 dipetik dijual. Tapi kita beruntungnya kalau seandainya lagi dipetik ada kita di sini. Langsung bisa makan di tempat. Iya, langsung minta masak di tempat. Mungkin boleh tuh misalnya kita minta nomor HP siapa itu pas mau dipanen. Ya, kita telepon dia. Bagus sekali ini kalau sore-sore kayak gini. Udaranya pun masih segar ya? Segar. Fresh. Nggak terlalu banyak debu kalau di Kairo kan. Iya. Di Kairo terlalu ya, gitu teman-teman. Sama Bang Farhan ini kita jadi ceria teman-teman. Iya. Jadi orangnya gimana ya? Enggak juga sebenarnya, yang lebih berpengalaman itu Bang Hasbalah, Bang Abbas Hasbalah seperti udah jadi orang Mesir. Jadi beliau sama tanah Mesir ini udah menyatu. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Ya. Nanti kita akan tunjukin teman-teman dari segi makanan Mesir, kebiasaannya. Dan kita akan tunjuk juga bagaimana nanti dari segi gimana ya? Ada beberapa produk Mesir kita akan kunjungi nanti. Jadi di vlog-vlog berikutnya kita akan langsung ke tempatnya. Oke. Dari di sini Mesir dia terkenal dengan
seperti cotton, kapas. Kapas di sini memang bagus sekali. Kapas. Kalau seandainya kalian pernah dengar tentang papirus, ya papirus juga ini terkenal. Tahu nggak papirus apa Bang Farhan? Kertas pelepah dari kurma ya? Bukan, Atau dia gini. Papirus ini zaman dulu. ya bukan ditemukan sih di pembuatan papirus. Dia dibuat dari batang papirus, kayak batang keladi di kita. Oh, bukan dari pelepah kurma? Bukan. Bukan dari dari jadi ada pohon khusus. Ya, pohon khusus yang hanya hidup di pinggiran Sungai Nil. Oh. Papirus. Jadi dibelah, diambil kulitnya. Direndam di air. Kalau semakin lama direndam, semakin kecoklatan agak hitam, itu semakin bagus. Kalau rakyat Mesir yang kuno, itu zaman Firaun, dia kalau misalnya dindingnya warna coklat, papirusnya juga warna coklat. Kalau dindingnya ini agak warna krim, dibuat papirus warna krim. Gitu teman-teman. Jadi selain perkampungan Firaun, tahu nggak Bang Farhan di mana Bang? Yang baru dibuka kemarin? Ya, Atau perkampungan Firaun ini ada di Giza. Giza yang baru dibuka kemarin ya? Saya belum sempat ke sana Bang. Oh, nanti kita akan bawa. Dan kita akan tunjukin pada teman-teman kita yang ada di tanah air, di Indonesia dan Malaysia. Jom kita akan melancong secara virtual. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komen dan like and share. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.